Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Kisah Inspirasi Kehidupan, yang selalu menghadirkan kisah-kisah yang menarik untuk Anda simak. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, juga klik tombol lonceng agar selalu update info video terbaru dari kami. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan berbagi kisah misteri yang berjudul Kisah Tanah Jawa, mengenal sesosok Semar. Semar merupakan sesosok fenomenal tertua di Tanah Jawa. Tahukah Anda silsilah Semar sebenarnya? Kenapa di Tanah Jawa sering dibahas dari zaman dulu sampai menjadi legenda di Tanah Jawa? Tanah Jawa sendiri merupakan peradaban tua di dunia, karena berada di tengah garis khatulistiwa dan daratan pertama yang mempunyai cuaca ideal, yaitu musim panas dan musim hujan. Mempunyai iklim yang membuat tumbuhan, hewan, dan menunjang keberlangsungan makhluk hidup paling memadai. Juga diperkirakan ciri-ciri negeri Atlantis yang pernah disebut cendekiawan asal Yunani kuno Plato dalam catatannya yang menyebut negeri para dewa, yang diperkirakan termasuk negeri Atlantis yang hilang. Disebut negeri itu mempunyai ciri-ciri peradaban yang sama persis yang disebut oleh Plato. Mempunyai gunung, iklim cuaca panas dan hujan, sistem irigasi, punya buah yang kulitnya keras dan bisa dijadikan minyak alias buah kelapa, hewan yang mirip banteng atau di Jawa disebut kerbau. Juga baru-baru ini ditemukan piramida, diperkirakan piramida tertua di dunia, yaitu Gunung Padang di Jawa bagian barat. Kembali ke legenda Semar, silsilah Semar yang disadur dari buku fenomenal yang sekarang banyak diperbincangkan, yaitu buku Kisah Tanah Jawa Jagat dan Lembut. Di sana diceritakan masyarakat Jawa sejak zaman peradaban dulu dikenal sebagai masyarakat yang dekat dengan spiritual. Dalam kehidupannya dibilang bijak, karena dalam pencariannya terhadap kebenaran sejati sampai dikaitkan kemauan berinteraksi dengan sosok gaib yang tak kasat mata, atau sering disebut bangsa lelembut. Seperti yang dituliskan oleh Raden Ngabehi Ronggowarsito dalam serat Prama Yoga yang bermakna puncak perenungan. Serat yang konon katanya disadur dari serat Kanda Yasadipura pertama, menyebutkan bahwa Nabi Adam memiliki 20 anak kembar dan 2 anak lagi terlahir tidak kembar, yaitu Nabi Sis dan Siti Handa. Nabi Sis memiliki sifat kebijaksanaan terhebat sepanjang masa, yang kemudian mendapatkan istri bidadari bernama Dewi Mulat. Ketika pernikahan itu berlangsung, di belahan semesta lain ada iblis yang bernama Azazil yang bersiasat menurunkan darahnya kepada anak keturunan Nabi Sis. Azazil bersiasat anaknya Dewi Lajah diubah semirip Dewi Mulat dan menggantikan menjadi istri Nabi Sis dan menyembunyikannya Dewi Mulat. Setelah benih Nabi Sis telah di rahim Dewi Lajah, cepat-cepat Dewi Lajah dibawa pulang dan Dewi Mulat dimunculkan kembali. Selang beberapa waktu, Dewi Mulat melahirkan anak kembar berwujud laki-laki dan satunya berwujud cahaya yang memancar laksana embun. Nabi Adam yang merupakan kakeknya mengetahui cerita itu, yang cucunya berwujud laki-laki dari Dewi Mulat dan cahaya dari Dewi Lajah, dan kemudian memberi nama Sayyid Anwas dan Sayyid Anwar. Dan kemudian Nabi Adam membiarkan Azazil membawa Anwar pada Dewi Lajah. Seiring waktu, ketika Sayyid Anwar sudah dewasa, dia bertanya kepada ibunya bahwa dia adalah keturunan Nabi Sis. Sampai perjumpaannya dengan Nabi Sis, terkejutlah sang ayah dan semula tidak mengakui keberadaan sang anak. Tapi setelah mendapat petunjuk asal-usul Sayyid Anwar, barulah Nabi Sis menerima kenyataan itu. Sayyid Anwas dan Sayyid Anwar kemudian besar dalam asuhan sang kakek, dan beliau mulai paham bila Sayyid Anwas akan melahirkan keturunan yang mempertahankan agama, dan satunya Sayyid Anwar kelak melahirkan keturunan yang menghancurkan agama. Dalam asuhannya, Sayyid Anwar melanggar pantangan, yaitu meminum air kehidupan abadi. Dan Nabi Adam pun marah dan mengusir Sayyid Anwar. Di tengah perjalanan dirinya bertemu malaikat Harut dan Marut, dan diajari ilmu melihat masa depan dan ilmu-ilmu lain.
Setelah Said Anwar melakukan perjalanan ke timur menuju pulau di antara Maldewa dan Laksdewa yang bernama Lemah Dewani, disitulah Said Anwar melakukan tapa brata selama 7 tahun lamanya. Hingga tanpa disadari, Said Anwar menjadi hebat. Bukan hanya satu ilmu, melainkan banyak ilmu dikuasainya dengan sempurna. Dari bisa menghilang, reinkarnasi, perjalanan waktu, yang bisa mengetahui kejadian yang akan datang. Di tanah Dewani, Said Anwar juga banyak memenangkan pertarungan dengan bangsa jin, yang kemudian membuat mereka pada akhirnya tunduk di bawah perintahnya. Bangsa jin juga banyak yang mengabdi, sampai kabar tersebut terdengar oleh Prabu Nurradi, selaku raja para jin yang menguasai Lemah Dewani. Dan akhirnya mereka bertarung sampai akhirnya dimenangkan oleh Said Anwar. Dan Prabu Nurradi memilih turun tahta, lalu mengangkat Said Anwar menjadi raja jin dan menyerahkan putrinya untuk dijadikan istri. Saat menjadi raja jin, Said Anwar mendapat gelar Prabu Nurrasa. Prabu Nurrasa yang memiliki kehidupan abadi memilih tinggal di tempat tinggi, meminta izin kepada Tuhan untuk mengangkat dirinya menjadi penguasa bumi. Lemah Dewani kemudian diubah namanya menjadi Tanah Jawi yang sekarang dikenal dengan nama Pulau Jawa. Kembali dalam cerita pewayangan, Prabu Nurrasa kemudian banyak melahirkan keturunan-keturunan yang menjadi para dewa. Mulai dari Janggan Semara Santa yang sekarang dikenal dengan Semar, sampai akhirnya turun ke raja-raja dan masyarakat Jawa. Dari silsilah Said Anwar yang diasuh oleh kakeknya Nabi Adam, juga silsilah keturunan Said Anwar yang juga mendapat berkah dari doa Nabi Adam. Tidak sedikit keturunan Nabi Anwar yang mengikuti jejak pemikiran Said Anwar. Dan sebaliknya, pengikut Said Anwar juga tidak sedikit yang menganut agama yang diajarkan Nabi Adam serta leluhur mereka, yakni Nabi Sis. Pada masa keturunan ke-8 Nabi Sis yang bernama Semara Santa atau Semar, kemudian menyebar luaskan ajaran di Jawa yang disebut dengan ajaran Kapitayan yang mempercayai Tuhan yang Maha Esa atau juga disebut Sahyang Taya. Sebelum ada agama yang kita kenal hari ini, ajaran Kapitaya telah mengajarkan bagaimana manusia seharusnya patuh dan setia menjalankan perintah Sang Yang Taya, seperti yang diajarkan oleh Nabi Adam, Nabi Sis, dan diteruskan oleh Dayang Semar Santa atau Semar. Mereka juga tidak lupa ada darah Azazil dari keturunan Said Anwar di aliran darah masyarakat Jawa. Sehingga dalam ajaran Kapitayan, manusia diwajibkan melakukan tirakat atau menahan nafsu untuk mengendap sifat iblis dan memunculkan sifat bijaksana dari Nabi Sis. Di sisi lain, masyarakat Jawa juga menghargai bangsa jin karena menyadari bahwa bangsa lelembut sebenarnya merupakan saudara mereka sendiri. Mereka saling hidup rukun berdampingan di bumi ciptaan Sahyang Taya atau Tuhan Yang Maha Esa. Begitulah silsilah sesosok Semar yang melegenda di tanah Jawa sampai pada akhirnya bertahan sampai sekarang. Bagaimana menurut Anda? Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa menambah wawasan, juga lebih bijaksana seperti yang diajarkan oleh leluhur kita di tanah Jawa. Video kami selanjutnya akan kami jabarkan siapa pemegang kendali gaib sampai siapa sosok Kanjeng Nyi Roro Kidul yang melegenda di tanah Jawa. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Tunggu video-video inspiratif dan berwawasan dari kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.